Halo guys, selamat malam. Apa kabarnya? Baik lagi di channel favorit kalian, channel Anas Tokusatsu. Channel yang suka mereview dan unboxing toys dan juga suka mereview komik-komik guys. Mantap. Teman-teman apa kabarnya? Selamat malam, balik lagi di konten komik ini guys di channel gua ya. Makasih yang selalu mantengin atau stay tune di channel gua. Sehat selalu dan doa terbaik buat kalian guys ya. Oke teman-teman, pada video kali ini gue akan kembali unboxing dan nanti gue akan cut pada saat gue sudah membaca sehingga gue bisa mereview hampir dari isi keseluruhan atau kesimpulan atau reaction yang saya dapatkan pada setiap komiknya guys ya. Oke, komiknya akan saya unboxing dan saya review pada malam hari yang cerah, malam hari yang senandung dong. Oke guys, ini adalah komik berjudul Confession ya guys ya. Confession artinya apa tuh? Ntar saya cari di Google Translate guys. Kayaknya guys ya makin kesini tuh saya nyari komiknya tuh komik yang make sense, problematika hidup, terus bagaimana bisa control yourself, terus gimana bisa POV gua nih kalau ada di kondisi ini orang nih komik ini, gua bisa begini, gua bisa begitu, gua bisa belajar dari karakter yang atau materi yang disampaikan komik ini guys ya. Kayaknya kayak baca komik shonen tuh kayak udah masanya udah lewat gitu. Tapi tetap saya suka komik-komik shonen hanya untuk sekedar dikoleksi dan dikonten. Kalau bener-bener masuk ke dalam diri gua yang relate, ini bener-bener komik-komik yang dewasa gitu. Dewasa dalam arti pola pikir, terus ceritanya tuh mau dibawa kemana guys ya, bukan dewasa seperti apa guys ya. Oke, ini adalah komik Confession guys ya. Ini dikarang sama ini dia yang gambar itu Nobuyuki Fukumoto dan ceritanya dibuat oleh Nobuyuki Fukumoto dan komik ini digambar oleh Keiji Kawaguchi, yang mana di beberapa kesempatan sebelumnya gue sudah pernah bikin konten atau review, unboxing dan review komik berjudul Life Existence ya, keberadaan sebuah kehidupan guys ya, dengan judul itu Life Existence dengan story dan art yang orangnya sama guys. Jadi gue lupa guys ya, gue bisa dapat inspirasi buat atau bisa tahu kalau Alex tuh ya pernah terbitin komik ini tuh, gue lupa, gue dapat dari influencer Instagram komik atau misalkan gue emang cari di Manga Update guys ya, gue lupa. Tapi thanks God guys, puji Tuhan ini gue dapat dalam kondisi segel, walaupun segel atas tuh lepas atau pecah guys ya, terbuka segelnya seperti ini. Ini gue beli di toko hijau kalau waktu itu ya, dengan beruntungnya ada yang jual dengan harga 50.000. Saya sudah tidak peduli sama harga ya, selagi masih harga normal ya, worth guys ya, di bawah 200.000 untuk komik segel yang bener-bener gue kepengen banget sih. Bodo amat guys ya, duit masih bisa dicari, masih bisa gajian lagi gitu guys ya. Jadi gue senang sekali kalau gue bisa dapat komik yang gue idam-idamkan dan segel guys ya. Seperti ini guys ya sampulnya, komik Confession terbitan legal, buku komik Alex Media Komputindo. Ini ada gambar kedua karakter ya, gambar sekitar lelaki ya, pria yang dewasa yang sudah umur 30-an mau ke 40-an guys ya. Ini dipisahkan dengan gambar palu ya. Ini kalau kalian tahu misalkan orang ada olahraga panjat tebing atau hiking, naik gunung gitu, mungkin sesuatu seperti inilah yang digambarkan di sampul komik ini guys ya. Jadi ya ini ada tulisan dice atau die gitu guys ya. Jadi ya saya senang sekali membaca komik yang kayaknya make sense gitu dengan pola pikir usia-usia saya ya. Saya usia kepala 3. Oke, seperti ini, masih segel. Kita lihat guys, ini ada punggung ya, bukan punggung atau spine komiknya Confession, story Nobuyuki Fukumoto plus art Keiji Kawaguchi. Di sini pertama kali kita akan lihat itu adalah stiker barcode ya, pada kala itu 17,5. Ini kalau saya gadang-gadang guys, ini diterbitkan tanggal 18 bulan April
tahun 2007 ya. Ada tulisan 07 ya, kalau gua gadang-gadang 17,5, 17.500. Seperti ini guys ya. Gambar belakangnya tidak ada yang menarik. Tapi kalau kalian baca, oh di sini 16.000 ya. Kalau kalian baca sinopsisnya, wow, mind blowing nih. Guys, ini sinopsisnya: Asai dan Ishikura terjebak di tengah badai salju di Gunung Owari. Saat itu Ishikura yang sedang terluka cukup parah dan yakin dirinya akan mati, mengakui pembunuhan yang pernah dilakukannya di masa lalu. Di luar dugaan, Asai berhasil menemukan pondok persinggahan. Jadi kalau saya simpulkan guys, ini seperti kayak ada dua orang yang terjebak dalam satu tempat dan sepertinya nyawanya tidak akan lama lagi. Jadi mau tidak mau mungkin ada dalam diri dia yang pengen mereveal atau nge-spill sesuatu fakta yang belum pernah dia ungkapkan sebelumnya gitu guys. Ya langsung saja kita akan unboxing tanpa lama-lama guys ya. Saya sudah tidak sabar ingin membaca komik ini guys. Sudah saya taruh di keranjang ya. Dan puji Tuhan sudah dibeli dengan uang saya dong. Oke. Wow, seperti ini. Saya akan mencium dulu aroma komik baru ini guys, sebentar. Wah, wangi album jadul ya, wangi foto jadul. Oke, ini komik dari kanan ke kiri. Gua lupa ini genrenya apa, gua nanti cari di Manga Update. Kok ini nempel guys. Waduh, nempel guys. Waduh, ASMR tuh, Confession apa sih? Kita lihat guys, komik ini diterbitkan tahun berapa? Dan saya benar, mana benar, fokus. Dan saya benar guys, diterbitkan tahun 2007. Jadi seperti itu ya, baca tanggal dan masih tahun komik itu diterbitkan, dibaca dari informasi yang ini guys ya. Ini ada 2 digit di depan adalah tanggal, 2 digit tengah adalah bulan, 2 digit di belakang adalah year atau tahun. Saya benar guys ya, itu juga karena pengaruh-pengaruh dari informasi dari konten kreator komik lainnya. Kokohaku guys, Confession nama judul di Jepangnya, by Kawijo 2001 dari Jepangnya, Kodansha LCD Tokyo. Confession di Indonesianya ya, ahli bahasa editor, diterbitkan tahun 2007 guys ya. Jadi 6 tahun ya gap dari komik ini di Jepang rilis sampai terbit ke Indonesia. Confession, salahnya sendiri karena mendengarkan apa tuh. Wow, lagi-lagi ditampilkan atau disuguhkan awal-awal panel komik ya, dengan gambar dan cerita mereka dengan sesuatu yang wah, bikin deg-degan, bikin penasaran gitu. Mungkin kita pengen baca sampai habis. Tapi ini komik one shot guys ya, langsung tamat guys ya. Jadi tidak ada angka jilid atau volume jilid guys ya, ini lah kali habis one shot. Seperti ini rupa gambar dari Kaiji Kawaguchi di Comic Confession ini. Oke, seperti itu. Sangat pengen banget saya selesaikan baca. Pengen tahu sebenarnya fakta apa sih yang mereka bicarakan sampai memegang sajam ya. Wow. Oke teman-teman, kasih saya waktu untuk saya baca Comic Confession ini karena saya benar-benar gak sabar. Pasti nanti akan saya review sebaik mungkin guys ya untuk kesimpulan komik ini. Sebentar guys, saya mau baca komiknya dulu sebentar. Oke teman-teman, gua sudah baca semua lembar ya, atau cerita keseluruhan dari komik Confession ya, yang dibuat, sorry guys ini ring lightnya emang di belakang kamera digital gua, yang dibuat storynya oleh Nobuyuki Fukumoto dan art atau gambarnya dibuat oleh Kaiji Kawaguchi. Yang mereka bikin kemarin tuh komik Life of Existence nih guys ya, arti kehidupan, arti tisu. Bentar. Oke guys, gua mau review guys ya, lingkup ya atau kesimpulan atau sedikit atau banyak bagian dari komik ini guys ya. Oke guys, sebelumnya gue mau kasih lihat dulu guys ya. Gue kalau buka di ini handphone gue
Kalau kita buka di Google, mana dia? Itu dia, kalian ketik Kawaguchi manga update ya, terus enter. Kalian klik yang Kokuhaku ya, karena emang di komik ini kan judulnya tuh tertera ya, namanya itu kata penerbitnya Kokuhaku atau Confession bahasa Inggrisnya. Ini itu guys ya, Kokuhaku Kawaguchi. Dia dibuat itu tahun 1997. Wow, lama banget guys ya. Syukur gue bisa baca komik ini guys ya. Dia itu genrenya adalah drama, psychological, seinen, dan juga yang terakhir tragedy. Ya guys ya. Tapi gue nggak tahu ini sinopsis yang ada di sini, deskripsinya tidak menggambarkan isi komik ini guys ya. Seperti itu. Dia one shot aja guys ya. Nah itu dia. Kalau kalian mau cari informasi komik gimana gitu, cari di sini guys yang mengupdate. That's it nya. Jadi kesan gue untuk ngebaca komik ini guys sangat berbeda dengan saat gue baca komik Life of Existence guys ya. Ini benar-benar kayak gue nonton film gitu loh. Benar-benar kayak ini film thriller, film horor yang penonton itu atau gue sebagai pembaca komik itu kayak kita tuh disudutkan pada sebuah pandangan di komik ini, kayaknya orang ini tuh kasihan, kayaknya orang ini tuh penjahat. Baca terus guys ya, kayaknya wah akan terjadi sebuah pertempuran hidup dan mati guys ya, karena si baik akan dibunuh sama si jahat. Mereka kucing-kucingan, kabur, membuat strategi, berprasangka buruk, skeptis, overthinking. Itu yang gue rasakan guys ya, sampai baca sampai ke akhir komik ini anjir banget guys. Ternyata stigma atau paradigma guys ya, pandangan kita terhadap sebuah karakter si Asai itu guys ya. Ini dia, ini si Asai, ini si Ishikura namanya, Ishikura. Tidak kita dibelokin gitu sama, dibikin plot twist sama komik ini. Tidak selamanya karakter dalam sebuah cerita atau film atau komik itu sampai akhir cerita pun itu jahat atau baik. Bisa aja yang jahat itu seperti di komik ini, jahat itu kayaknya dia nggak terlalu jahat deh gitu. Dan ternyata gitu loh, yang baik itu malah yang the real evil, the real jahat. Anjir guys, dibelokin pola pikir atau emosi gue sebagai pembaca guys ya. Dan gue baru tahu guys setelah gue translate ya guys ya, English gue nggak terlalu bagus. Confession itu artinya pengakuan ya, seperti ya pengakuan gitu, kayak aku ngaku sebenarnya aku tuh suka sama kamu, aku tuh ngaku sebenarnya aku tuh tadi ngambil bakwan 2 tapi bayar 1 ya, aku tuh ngaku kalau kemarin itu aku stalking sosmed kamu. Dan itulah jenis pengakuan kayak, atau kalau teman-teman gue umat Kristen Katolik ya, dia ada proses pengakuan terhadap Romo, pengakuan dosa gitu guys ya. Itulah pengakuan. Nah, ada tema pengakuan dalam komik ini tuh beralih fungsi ya. Yang pengakuan di awal ini tuh belum matang. Ini tuh masih mentah, sampai di akhir video diputerin, di twist ya, menjadi sebuah confession atau pengakuan yang wah anjir lah gitu. Ini pengakuan apaan anjir? Kok bisa dikemukakan sebuah pengakuan dari karakter yang kita anggap ini kayaknya dia korban deh, dia kayaknya ini baik deh, ternyata juga dia adalah tersangka gitu guys. Jadi cerita ini tentang apa? Yang pastinya setelah gue kasih lihat tadi juga di awal video, ini kata-kata di awal ini loh yang bener-bener buat gue kayak masih terngiang-ngiang gitu loh. Salahnya sendiri karena mendengarkan. Di akhir komik pun itu dituliskan kembali, saya sendiri karena mendengarkan. Jadi ini guys, komik Confession ini guys, kalian kalau punya kesempatan atau beruntung bisa beli lagi komik ini di Tokopedia atau marketplace manapun guys ya, beli yang segel ataupun yang gak segel, kalian harus baca guys ya. Untuk teman-teman yang suka komik yang dengan genre drama terus tragedi, tapi ini buat gue thriller guys ya, kalau dirubah atau di-convert menjadi sebuah film. Ini tentang kedua orang guys ya, dua orang dewasa, yang satu Ishikura, satu Asai. Mereka ini rekan kerja, dan mereka ketemu dalam sebuah kondisi yang disudutkan ya, kondisi mendesak di mana mereka
sedang hiking, sedang menaiki gunung salju, bos. Gunung di Jepang bersalju ya. Jadi kalau kalian sering menonton film-film jadul atau ya orang terjebak dalam sebuah kondisi badai salju, kita warga Indonesia mungkin melihat teman-teman warga luar negeri kayaknya enak ya guys ya kalau bisa main salju setiap hari. Enggak coy, mereka juga ribet, pakaian harus double, makanan minuman semua harus hangat, dan mereka harus siap untuk pergantian musim selanjutnya, musim semi, musim gugur, bla bla bla. Sementara kita cuma ada kalau nggak salah kita ada musim hujan, musim panas. Gue nggak tahu. Oke, jadi emang kita lebih enak guys ya di negara tropis. Cuman negara tropis tuh banyak bugs atau serangga atau kuman penyakit tuh lebih gemar ya di negara yang negeri tropis ya, dibandingkan mereka negara-negara yang beku atau freeze gitu guys ya, seperti ya mungkin di Jepang atau gimana guys ya. Jadi mereka itu emang biasa hiking, cuman kenapa mereka bisa ada berdua aja ya di dalam gunung yang mereka terdesak ya. Jadi sebenarnya mereka punya komunitas gitu, tapi semua teman-temannya sedang tidak bisa hadir karena ada kepentingan pribadi masing-masing guys ya. Jadi mereka absen, ketemulah mereka berdua, dan mereka ini unfortunately gitu ya, accidentally salah satu member itu mengalami kecelakaan, slip gitu guys, slippery gitu guys, stepnya mereka licin pijakannya sehingga dengkulnya ada yang patah atau ngadu sama ujung batu gitu guys ya, menyebabkan cedera, luka, patah, terkilir segala macamnya, sehingga si yang satu lagi tuh cuman bisa tiduran istirahat di tengah-tengah gurun ya, hujan salju. Nah, di ketenangan yang asing ini mereka masih di luar ya. Mereka ini ngobrol. Jadi di komik ini nih guys ya, komik ini tuh di pertengahan pertama guys ya, komik ini nggak terlalu banyak balon kata atau percakapan atau conversation antara karakter Asai dengan karakter Ishikura. Yang kalian baca adalah guys ya, mungkin di awal-awal seperti ini guys, yang kalian alami adalah di komik ini tuh kebanyakan ngomong dalam hati. Tuh, kalau kayak gini tuh guys, ini tuh balon-balon kata di komik yang menandakan si karakter itu sedang ngomong dalam hati gitu. Jadi kita tuh ngebaca komik ini tuh kayak orang ini itu overthinking sekali dengan situasi yang mendadak berubah ya. Yang tadinya tenang-tenang aja, yang tadinya mereka bisa hahaha hihi. Jadi guys ya, mereka ini ngobrol sama lain. Kalau si karakter Ishikura ini senang dengan dia, senang dalam kutip itu, dia selalu membantu dia, selalu ingin mendengarkan cerita, dan sampailah timing di mana si yang lagi patah kakinya ini atau cedera, dia menangis dan dia nge-spill sebuah pengakuan, sebuah confession guys ya, seperti judulnya, yang sebenarnya nggak boleh dia utarakan ya. Dia utarakan karena kondisi dia ini sudah mencapai limit, sudah kayaknya ingin check out ya, ingin kayaknya dengan kondisi yang seperti ini kayaknya dia akan meninggal dalam waktu dekat, karena kondisinya nggak ada pertolongan dari pihak lain dan masih badai. Jadi dia nge-spill sebuah pengakuan, aku telah Sayuri. Nah, ekspresinya dia ini tenang ya. Kaget gue juga di awal cerita. Jadi tuh salah satu member mereka bernama Sayuri, perempuan guys ya, itu dibunuh ya oleh si Ishikura. Siapa namanya Ishikura kan ya, dia ngomong gitu loh, kalau misalkan kayaknya hidup dia ini hidup dia ini udah nggak akan kayaknya tuh hidupnya si Ishikura ini dalam waktu dekat akan dipanggil Tuhan, karena kondisinya yang pendarahan dan nggak ada asupan makanan guys ya. Mereka juga terdampar di ketinggian gitu guys ya. Jadi dia mengutarakan pengakuan kalau dia pernah membunuh salah satu member juga dari teman-teman hiking mereka, pendaki gunung, yaitu si Sayuri ya. Itu dia dengan mencekiknya
ya gitu guys ya, seperti itu. Lalu cerita berlanjut di mana si Asa ini kayaknya bener nih, kayaknya teman gue akan dipanggil dan dia sudah memberikan sebuah pengakuan dan gak ada hal yang dia sayangkan yang dia tinggalkan, karena dia juga tidak menikah, kayak single kayak saya gitu ya. Dan si Asa ini berusaha untuk mencari tempat shelter ya, terdekat guys ya, atau rumah untuk bisa mereka tinggali sementara untuk bertahan hidup guys ya, sampai pertolongan datang. Ketemu lah sama si Asa ini rumah seperti di belakang komik ini guys ya, pokoknya rumah yang memang dibangun di situ untuk para pendaki yang sedang kesusahan atau ingin melanjutkan pendakiannya ke pos berikutnya lebih tinggi. Dan setelah ini dia senang guys ya kalau dia ketemu dan ternyata ada tempat berlindung lagi, dan si Shikura ini malah mukanya malah kayak kodok gitu loh. Jadi kayak aduh, ngapain tadi gue ngomong kalau gue pernah ngebunuh salah satu member pendakian gunung. Kalau tahu kita akan selamat, gue nggak bakal bilang. Seperti itu guys yang gue serap dalam dialog komik ini guys ya. Dan ini makanya biasa aja pada saat temennya tahu kalau ada tempat persembunyian berikutnya guys ya, kayak aduh, gue masih bisa hidup dong. Tapi teman gue ini udah keburu tahu kalau dia itu pernah ngebunuh si Sayuri. Nah, akhirnya si Asai masih tidak berpikir negatif apapun. Yang penting dia ngebopong temennya, ngegendong ya. Itu dia piggyback ya, saya piggyback ya. Dia ngebopong temennya, ngegendong ya, sampai ke tempat peristirahatan, itu rumah gitu guys ya, buat pendaki lainnya. Terus ya udah. Nah, disinilah tempat mereka atau ya lebih tepatnya si Asai ini overthinking terus guys ya, dalam hati gitu, kok si Ishikura kok udah gue selamatin kok masih ekspresinya B aja gitu loh, kok nggak senang gitu loh. Oh, dia tuh si Asa itu berpikir guys kalau si Ishikura itu merasa menyesal karena sudah mengaku sesuatu tragedi yang dia lakukan 5 tahun lalu guys ya, yaitu membunuh si Sayuri, teman pendakiannya. Nah, yang mana ya oke lah. Terus jadi dan juga kaki yang digibet gitu guys ya, atau maksudnya diobatin nih sendiri sama si Ishikura itu, ternyata sepertinya akan lumpuh karena kakinya sudah mati rasa, ditusuk dengan pisau pun tidak keluar darah. Wow ya. Dan juga ya keanehan-keanehan lainnya gitu terlihat atau dirasakan sama si Asai. Ini kok si Ishikura bisa berdiri, ini kok pisau kagak ada gitu loh. Pisau loh guys, pisau loh ya guys ya. Jadi si Asai ini masih positive thinking, dia bikinin sup atau masakan untuk mereka makan, sampai semua hal-hal gitu loh. Dia berpikir effort banyak untuk kok jadinya keadaannya agak waktu seperti berhenti gitu pada saat mereka masuk, pada saat si Ishikura mengaku guys ya, kayak waktu terhenti gitu loh guys, kayak mereka tuh saling saling jaim gitu loh guys ya, saling jaim. Jadi si Asai ini ngomong terus dalam hati, wah kayaknya si Ishikura ini ingin membunuh gua, ingin menghabisi hidup gua ya, sampai dia diselamatkan tim penyelamat, karena si Asa ini udah terlanjur tahu aib atau dosanya si Ishikura guys ya, yang sudah membunuh si Sayuri, teman pendakiannya 5 tahun lalu kalau nggak salah guys ya. Jadi mereka saling membuat taktik strategi untuk yang satu pengen menikam dia, yang satu pengen kabur-kaburan dari dia guys ya. Itulah yang terjadi. Dan juga di sini guys ya, mungkin agak sedikit genrenya sport, jadi juga banyak atau sedikit hal yang gua ketahui tentang gimana sih rumah perlindungan orang pendaki gunung, terus istilah-istilah baru kayak kayak kita tuh berhalusinasi, kayak mountain apalah gitu guys. Jadi dia selalu kayak kayak keung gitu loh, cek Sunda mah keung gitu guys, kayak wah jangan-jangan dia ingin menikam, ternyata dia cuma pengen jalan sebentar. Padahal tuh
negative thinking yang yang dipikirkan sama si Asa itu ada benarnya gitu loh. Kok pisaunya ada di dia, tadi kan ada di situ gitu loh. Nah, semua itu berlangsung ya sampai contohnya si Asa ini sempat 2 kali keluar dari rumah itu untuk mengambil backpack dia. Yang pertama dia ambil backpacknya si Ishikura, kedua kalinya dia ambil backpacknya si Asa untuk dia ngambil telepon untuk menelpon kantor penyelamat gitu ya. Tapi tanpa dirasa kayaknya semakin menjadi gitu kecurigaan dia terhadap Ishikura. Ini orang kayaknya bener-bener pengen ngabisin gua kayaknya, karena gua udah terlanjur tahu dosa atau aib dia guys ya. Makanya tuh di sini digambarkan Ishikura sudah ready untuk menikam si Asahi ya guys ya. Padahal menurut pengakuan si Asahi ini dia nggak akan bilang ke Ishikura atau orang polisi setelah mereka diselamatkan kalau dia pernah membunuh Sayuri guys ya. Oke, di sini kita masih berpikir kalau Ishikura adalah jahat dan Asahi adalah baik. Cerita berlanjut sampai mereka kucing-kucingan. Mereka saling berpandangan mata sinis gitu loh. Ini kenapa, itu kenapa gitu guys. Bener kayak gue tuh nonton film horror, thriller gitu lah. Gue pernah nonton film horror House of Wax. Itu dia pernah juga nongol di Trans TV dulu guys ya, box office. Jadi tentang teman-teman yang juga berkemah dan tanpa sengaja mereka ketemu sama rumah aneh yang isinya itu patung lilin, yang mana itu adalah juga jasad orang yang dilelehkan dengan lilin. Dan kengerian itu juga gue rasakan pada saat gue baca komik Confession. Jadi saling kucing-kucingan mencari jalan keluar untuk kabur, untuk bisa bertahan hidup guys ya. Itu dia berpikirkan cara terus gitu ya. Terus si Asa itu merasa, aduh kepala gue pusing, mata gue kenapa nih gitu guys ya. Berlanjutlah, nah gitu dia, sampai mereka kucing-kucingan muter-muteran di dalam rumah shelter perlindungan itu. Mereka ngobrol lah kalau misalkan si Ishikura ini sebenarnya benci sama si Asahi karena dia ini di kantor itu begini begitu ya, meremehkan si Ishikura dan lain hal ya guys ya. Sampai bener-bener si Ishikura ini mengaku, gue pengen menghabisi lu beneran, karena lu itu udah terlanjur tahu kalau gue tuh pernah ngebunuh si Sayuri. Yang mana guys ya, Sayuri itu adalah selingkuhan atau crush selingkuhannya si gimana ya, si Ase ini pernah suka sama si Sayuri tapi nggak diutarakan. Jadi ada hal karena si Shikura ini juga naksir sama si Sayuri. Jadi ada bumbu cinta segitiga tapi tidak terlalu kental, karena yang kental di sini adalah saling ingin mengintimidasi sebuah kondisi atau keadaan guys ya. Bagaimana mereka bisa menguasai kondisi yang mendesak guys ya, seperti itu. Oke, gue lanjutkan. Jadi di sini si Ase juga mikir kayaknya gue akan menang dalam kondisi ini deh, karena juga Ishikura kakinya juga sakit. Tapi gue, walaupun mata gue nggak terlalu bisa melihat dengan jelas karena kayak istilah itu kalau kayak mabuk laut gitulah istilahnya, kalau kita terlalu lama di kapal atau baru naik kapal kayak mabuk laut. Cuman si Asa ini matanya kurang jelas, tapi si Ishikura ini kakinya yang sakit gitu guys. Jadi saling ada plus minus mereka dalam berduel guys ya, seperti itu guys ya. Jadi mereka ini di sini di halaman yang segini guys ya. Ini jadi tuh komik ini tuh kayak 2 komik jadi 1 guys ya. Gue suka banget nih. Dia kucing-kucingan kabur dari ruangan 1, lantai 1 ke lantai 2, turun lagi gitu terus guys, sampai ya mereka berduel lah, mencari cara untuk kabur. Yang satu mencari cara untuk nangkep si Asahi guys ya. Nah, oke, cerita berlanjut masih tentang ballpointnya si Sayuri guys ya, yang kayaknya tuh ada ekspresi keganjilan ya guys ya, mereka satu sama lain. Dan intinya gue masih berpikir kalau Asa ini adalah korban yang akan ditikam oleh si Shikura sampai dia anjir nih, ini adegan ini guys bener-bener ya,
adegan ini bener-bener mengingatkan gue sama adegan film horror Ju-on, yaitu apa ya, Sadako apa ya, yang jalannya itu kayang turun dari tangga dan ekspresinya Ishikura juga sangat normal kayak wah gitu guys ya. Sampailah ya, gue lanjutkan, sampailah si Asa ini tersudutkan, terbojokkan karena si Ishikura lebih pintar ya dalam kucing-kucingan, walaupun si Ishikura ini lemah dalam fisik karena dia kakinya juga sakit. Dan si Ase sudah siap untuk berduel, dan sampailah di momen si Ase itu kena tangkap basah ya, kena kunci gitulah, kena kelok sama si Ishikura di momen kayak oh sudah pagi, ternyata itu cuma sinar dari lampu apa helmnya si Ishikura. Terus dia lehernya, gue kira ini tadinya tuh linggis guys ya, tusuk ke kepalanya si Asai, ternyata itu tali ya, tali yang dari atasnya si Ishikura ya. Jadi mereka itu hampir keluar rumah itu guys ya. Si Asai itu, si Ishikura itu mencekik kepalanya si Asai dengan tali guys ya. Ya hahaha, kau terjebak bajingan gitu kan. Nah di sini cukup ini ya, cukup seru guys ya, karena wah ini kayaknya ceritanya akan berakhir gitu. Oh si Ase akan menjadi korban gitu. Dan disinilah dia mengaku kalau sebenarnya dia menangis guys ya. Jadi hanya demi dirimu sendiri, hanya saat kematianmu sendiri kau merasakan kau akan menangis. Dia mengaku sebuah confession juga, mengaku kalau alasan dia tidak akan bilang ke pihak berwajib atau polisi soal si Ishikura yang pernah membunuh Sayuri 5 tahun lalu. Karena apa? Akulah apa tadi? Karena apa? Akulah yang telah membunuh Sayuri. What? Gue kayak anjir apaan sih gitu loh di komik itu guys. Dan dijelaskan gitu loh, kalau misalkan dia tuh sebenarnya tahu kalau si Ishikura ini yang ngedorong mencekik juga si Sayuri, bunuh ke tebing sampai jatuh. Tapi si Ishikura ini kurang apa ya, kurang mendetail gitu menjadi seorang pembunuh ya. Dia nggak mendorong korbannya, tapi dia nggak ngeliat kalau korban itu sebenarnya udah meninggal atau enggak. Ternyata korbannya itu masih hidup, bangun. Dan pada saat itu si Asa itu sebenarnya juga ingin menghabisi nyawa si Sayuri. Kenapa? Sebenarnya dia punya hubungan gelap sama si Sayuri. Dia kumpul kebo ya, sampai ditemukan jenazah Sayuri itu mengandung anak 3 bulan, yang mana sebulan berikutnya si Asa ini menikah. Jadi sebenarnya tuh dia udah ada rencana ingin menikah, cuman dia main kumpul kebo guys ya, ibaratnya seperti itu ya, sesuatu hubungan yang tidak tidak lumrah, kayak hubungan gitu guys ya, hubungan gitu guys ya. Jadi bagaimana caranya untuk menghapus jejak si Sayuri, karena dia mungkin sudah berhubungan intim dan tidak akan menikahinya. Dan kata si Sayuri, dia sudah tahu dia akan mengandung anak, maaf ya, anak haramnya si Asai, tapi dia akan tetap melahirkan ya guys ya. Tetap si Asai ini pengen menghapus jejak si Sayuri, dan pada saat itu dia menggunakan kesempatan itu sekali untuk menghabisi juga. Setelah si Sayuri itu jatuh, si Asai ngelihat si Sayuri masih hidup, dia juga seperti itu guys ya, dipukul menggunakan batu, kepalanya auto bocor dong bos, dari masih bergerak sampai udah gak bergerak guys ya. Dari situ dia menyeret Sayuri jenazahnya dan dia buang ke tempat lebih jauh, karena dia percayakan jejaknya ini, pembunuhannya akan ditutup oleh badai salju guys ya. Dan itu membuat si Ishikura menjadi aneh, menjadi awkward gitu loh. Oh ternyata bukan aku pembunuhnya gitu, ternyata kok adalah the real pembunuhnya. Dan di situ si Ishikura kayak lebih lega, lebih lengah ya defense-nya si Ishikura, sehingga membuat si Asa ini menjadi lebih, mukanya lebih nggak fresh kayak sebelumnya guys ya. Dia juga merasa akulah yang sudah mengaku ke si Ishikura, kayaknya gue nggak bisa gini. Nah disitulah gelap mata si Asa ya guys ya, dia mengambil kapak. Dan cerita berlanjut pada saat tim penyelamat sudah datang ke tempat shelter mereka. Pas keluar, yang keluar hanyalah si
siapa, si Asai ya. Tanya sama petugasnya, ada berapa orang yang tersisa? 2 orang, tapi yang satu lagi teman saya tersesat, tertimbun salju atau bagaimana, dia sudah berbohong dan dia diselamatkan oleh tim penyelamat guys ya. Dia sudah di apa ya, di itu ya guys ya, di kayak gimana sih, kayak pemain bola gitu lah, diselamatkan ya, dibawa pakai tenda atau ya gitu guys ya, diselamatkan, di rescue guys ya. Nah, padahal ya ini digambarkan rumah itu, ini jejak kaki si petugas penyelamatnya, padahal di belakang rumah itu adalah jejak si Asai membuang jenazahnya si Ishikura. Tentu saja dihabisi nyawanya mungkin dengan menggunakan kapak tadi yang tersisa guys ya. Jadi tuh si Ishikura sudah tidak bernyawa, sudah nge-freeze, ketutup salju pula, dan akan dihapuskan mungkin kata si Asa ini jenazahnya dia akan ditemukan pada saat sudah musim semi, sudah mencair semua saljunya. Bagian panel gambar terakhir itu ya tadi ya guys, seperti di awal video, salahnya sendiri karena mendengarkan. Jadi intinya dalam kutipan ini adalah salahnya si Ishikura mendengarkan pengakuan atau confessionnya si Asai kalau dialah yang sebenarnya sudah membunuh sampai mati si Sayuri ya. Semoga video ini gak kena idola kuning guys ya. Seperti itu guys ya, di akhir komik ini ada satu lembar promosi komik pada kali itu, yaitu Banana Fish dan juga Aegis in the Dark ya guys ya. Itu saja guys yang bisa saya sampaikan guys ya dari review komik Confession terbitan Alex Media Komputindo tahun berapa gue lupa, 2007 guys ya. Sudah lama gue punya segel, gue bersyukur guys ya. Ya buat teman-teman gimana komentarnya tentang komik yang sangat-sangat bikin apa ya, sangat bikin pusing guys ya. Membuat kita membaca kayak oh ternyata akhirnya sangat twist ya, sangat tidak terduga-duga gitu loh. Gue sendiri sangat terdebar-debar meskipun feelsnya beda saat gue baca Life of Existence guys ya. Yang ini bener-bener dewasa lah, bener-bener the real film horor dalam bentuk komik. Oke guys, terima kasih buat sudah nonton. Semoga teman-teman terhibur dengan konten komik gue. Jangan di skip videonya biar gue semangat terus bikin videonya. Sehat semua teman-teman, jangan lupa share ke sosial media kalian. Dan apakah teman-teman merasa terhibur atau pernah baca komik ini, atau pernah mungkin koleksi komik-komik lainnya karangan si Kaiji Kawaguchi ya guys ya. Komentar pasti akan gue bales kalau komentarnya yang sangat membangun dan positif. Sampai ketemu teman-teman di konten komik lainnya. Thanks for watching. Bye bye. Yeah. Waduh, plot twist.